Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break, dipersembahkan oleh Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Coffee Break, senang sekali selama 2 jam ke depan saya Arseti Setiawan dan juga saya Irwan Ardian akan bersama Anda. Dan di Coffee Break kali ini, seperti halnya Coffee Break kemarin, kita sempat menghadirkan tamu-tamu para pemenang dari SNI Award. Dan kali ini kita mengundang kembali pemenang-pemenang lain dari SNI Award ini. Dan siapa saja mendapatkan award dari dunia yang berbeda sebetulnya. Dan kita sebelumnya akan menyapa dulu Bapak Niko Sugiharto. Beliau adalah merupakan perwakilan dari CVATS yang mendapatkan award 2012 tahun ini. Dan sebelumnya kita akan mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Apa kabar Pak Niko? Ini jauh-jauh dari Makassar ya kalau nggak salah ya? Dari Makassar ya Pak ya. Baru sampai di Jakarta atau dari kemarin? Dari kemarin ya. Oke, dan di sebelah Bapak Niko sudah ada Ibu Widiati Purnawita dari PT Infar Indonesia. Betul. Kalau Ibu Wiwit ini lokasinya di mana kantornya? Kami berlokasi di Bogor. Oh di Bogor, dekat ya. Nggak terlalu jauh ya. Kita sering dapat kiriman itu dari Bogor. Banjir. Oh iya. Ya betul. Mbak Wid, kalau kita bisa melihat latar belakang dan tujuan dari perusahaan PT Infar sendiri kemudian mendapatkan award dalam menjalankan usahanya, kriterianya yang didapatkan itu karena apa sih Mbak? Iya. Jadi latar belakang dalam mengikuti SNI Award. Jadi tujuan utama sebenarnya kami ingin mendapatkan penilaian dari pihak ketiga, dalam hal ini BSN ya, secara kompeten dan juga independen. Bagaimana sih sistem manajemen mutu yang kami terapkan di organisasi kami. Nah, kemudian ada harapan juga ketika kami bisa mendapat penghargaan SNI Award ini, kami akan bisa lebih mempromosikan perusahaan kami ya kepada masyarakat gitu, yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis kami. Ini bergerak di bidang jasa ya? Iya betul. Ya? PT Infar bergerak di bidang jasa? Jasa konsultasi dan training. Jasa konsultasi dan training. Iya betul. Oh, kalau manajemen mutunya dilihatnya dari mana tuh Mbak? Mananya manajemen mutu dilihat, jadi sistem manajemen mutu itu mengatur sistem manajemen apa yang harus dimiliki oleh suatu organisasi, kemudian bagaimana mengelola sumber daya, kemudian bagaimana mengendalikan proses-proses yang dilakukan baik internal maupun eksternal ya, dan juga bagaimana tindakan-tindakan yang kita bisa lakukan untuk improvement, continual improvement di suatu organisasi seperti itu. Oke. Iya. Kalau Bapak Niko sendiri? Iya, Pak Niko ini adalah produsen distributor garam beriodium ya? Garam beriodium. Jadi saya kira tidak jauh beda dengan yang diutarakan oleh Ibu ini, bahwa sebenarnya perusahaan kami latar belakang untuk mengikuti SNI Award itu kita mau melihat sejauh mana sih keefektifan penerapan SNI ini, apakah eksternal ya, dan juga bagaimana tindakan-tindakan yang kita bisa lakukan untuk improvement, continual improvement di suatu organisasi seperti itu. Oke. Iya. Kalau Bapak Niko sendiri? Pak Niko ini adalah produsen distributor garam beriodium garam beriodium. Jadi saya kira tidak jauh beda dengan yang diutarakan oleh Ibu ini, bahwa sebenarnya perusahaan kami latar belakang untuk mengikuti SNI Award itu kita mau melihat sejauh mana sih keefektifan penerapan SNI ini, apakah SNI ini memang sudah bisa diakui di tingkat nasional atau memang cuma kita sendiri yang mengakui penerapan itu. Dan kedua, latar belakangnya itu kita juga ingin menyampaikan kepada konsumen-konsumen adapun publik bahwa produk kami ini ternyata memang setelah mendapatkan pengakuan secara nasional dalam hal penerapan SNI, sehingga kalau memberi produk kami tidak usah ragu-ragu. Jadi akhirnya itu saja menjadi sebuah jaminan, menjadi sebuah jaminan mutu bahwa produk kami itu sudah layak menjadi produk jualan baik di tingkat lokal maupun nasional gitu. Iya, bertaraf internasional bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau dilihat garam iodium itu sendiri berapa sih taraf takaran untuk memang yang baik dikonsumsi oleh masyarakat itu Pak? Jadi ada persyaratan SNI, jadi kadar iodium yang dipersyaratkan oleh SNI itu yaitu minimal 30 ppm. 30 ppm? Minimal 30 ppm. Dan yang diterapkan oleh PT ATS sendiri, CVATS? Kita sudah mencapai 50 ppm. Sudah mencapai 50 ppm? 50 ppm pengenaan SNI-nya. Jadi memang sudah jauh di angka rata-rata nominal gitu. Bagaimana perbandingannya dengan garam yang selama ini kita ketahui garam import yang juga banyak sekali masuk ke Indonesia itu?
sebenarnya garam import itu cuma tingkat kemurnian garamnya aja. Jadi kadar asin garam import itu lebih asin dibanding dengan garam lokal kita. Tetapi sebenarnya pada prosesnya sebenarnya tidak jauh beda sih. Cuma saya tidak tahu apakah ada regulasi dari kebijakan negara itu sehingga garam import juga itu kalau misalnya masuk ke Indonesia itu relatif harganya juga relatif murah banding dengan garam-garam yang lokal yang kita produksi sendiri gitu. Iya. Efeknya kalau memang ternyata garam tersebut tidak beriodium secara standar apa sih Pak? Jadi kalau misalnya garam itu tidak beriodium secara standar maka itu bisa mempengaruhi tubuh kita dalam hal tubuh kita dapat terjadi kayak semacam gondok, Tapi kalau misalnya ada kandungan iodium yang cukup di dalam tubuh manusia itu, maka hal itu bisa mencegah proses itu. Jadi bisa mencegah proses gondok, lagi pula bisa memperbaiki IQ, pertumbuhan, dan keguguran bayi. Itu semua bisa dicegah dengan kandungan iodium yang cukup. Dulu waktu saya ingat waktu masih di kampung itu kalau gondokan itu katanya salah tidur atau pas ada anjing menggonggong dikasih belau. Nah itu cuma mitos belaka. Kalau saya gondok kalau lagi kesel sama orang, gondok buat gini ya. Kita beri sebentar. By the way, ini Bapak dan Ibu merupakan pemenang pertama kali atau sudah berapa mendapatkan kali? Mendapatkan award ini baru pertama kali tahun ini? Kalau PT Infar Indonesia baru pertama kali mengikuti ya. Kalau saya baru pertama kali. Pertama kali luar juga. Biasa ya. Iya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Kita break sebentar dulu, tetap bersama kami tentunya dalam Coffee Break. Untung aku pakai Vit Hair Removal Cream. Oleskan tebal dan rata, tunggu 5 menit. Bersihkan. Kulit mulus lebih lama, bebas bulu. Ku siap hadapi hari dengan percaya diri. Vit, cantik itu kulit mulus bebas bulu. Kalau ngedrap, mainnya solo. Tapi kalau makan, go to the soup, to the toe. Soto! Mie sedap soto. Jeruk nipisnya, serbuk gurihnya, bikin kuahnya kental banget. Jadinya, go to the E, to the nak. Enak! Enaknya nambah terus. Mie sedap soto. Untuk sebagian orang yang sibuk banget, kapanpun, dimanapun, bisa mudah bertransaksi dengan e-muamalat dari Bank Muamalat. Ya ampun, obat nyamuk kok rebutan? Nih, pakai 3 roda extra white. Baru 3 roda extra white dengan formula aktif Dealetrin yang mutakhir, menyebar lebih luas ke seluruh ruangan. 3 roda extra white, semakin luas, semua puas. Kok basah? Bocor ya? Tidak bocor kok. Aduh, bocor. Sekarang kita gunakan No Drop. Tenang, tembok sudah dilindungi oleh No Drop cat pelapis anti bocor. Yuk tidur. Loh, apa ini? Naga. Sedia No Drop sebelum hujan. Saatnya pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Comix DT, solusi batuk tanpa ngantuk. Ya, kembali di Coffee Break pemirsa, masih bersama 2 orang pemenang dari SNI Award, dan mereka adalah Bapak Niko dari CVATS dan juga Ibu Wiwit dari PT Infar Indonesia. Tadi Ibu dan Bapak sudah mengatakan bahwa ini pertama kali memenangkan SNI Award. Sebetulnya sebelum memenangkan SNI Award ini, apakah memang kualitas daripada produk ataupun jasa yang dikelola oleh Bapak dan Ibu memang sudah didekatkan dengan kriteria SNI Award, atau emang sengaja didekatkan untuk mendapatkan SNI Award, atau gimana?
Seperti apa itu? Ya mungkin saya dulu ya. Jadi memang kami tidak ada persiapan khusus untuk mengikuti program SNI Award ini. Jadi ketika kami melihat ada program SNI Award di website BSN ya, kami melihat bahwa kriteria yang dipersyaratkan itu memang kami miliki. Kami sudah menerapkan sistem manajemen mutu, kemudian hal yang menjadi keunggulan perusahaan kami adalah kami mempromosikan penggunaan SNI pada klien-klien kami yang kami rasa mungkin perusahaan konsultan lain itu belum tentu seperti itu. Gitu. Ya, kalau Bapak Niko sendiri? Pak Niko? Kalau saya sih tidak terlintas dalam benak saya untuk mengikuti SNI Award. Yang penting karena terbaik ya. Saya kemarin sudah menerapkan SNI, tetapi pada saat itu bertepatan dengan surveilan yang dilakukan oleh LS Pro BBI HP ke tempat kami. Waktu itu surveilan rutin dan LS Pro itu disurveilan juga dengan KAN. Kebetulan dari Bapak Suminto yang dari BSN itu melihat penerapan SNI di perusahaan kita dan beliau menganjurkan untuk ikut dalam SNI Award. Saya baru dengar kata-katanya waktu tahun 2011. Saya bilang, loh Pak, saya ini kan masih perusahaan kecil. Saya bilang masih barangkali belum pantas lah. Tetapi Pak Suminto bilang, oh enggak kok, ini kamu sudah bisa, ikut aja nanti itu. Waktu tahun itu kan belum terlalu seketat seperti tahun ini. Terpaksa kami ikut dan alhamdulillah pada tahun itu kita dapat nomine. Apa saat itu perkenalan kita dengan SNI Award itu. Pertama kali itu pertama kali tahun 2011. Jadi artinya setelah mendapatkan award ini ada motivasi lagi untuk lebih baik lagi dalam menjaga jadi kualitas. Pada saat setelah itu saya lebih termotivasi lagi. Dan alhamdulillah bisa dilihat dari tahun 2012 standar ini. yodiumnya jadi naik dong Pak ya sama dengan standar yodium tetap aja. Jadi 50 ppm itu sudah standar dari kami. Jadi kita memang tidak terlalu Cuma ada beberapa masukan-masukan tentang, karena kan kalau di SNI Award itu kita diberi masukan gratis, masukan untuk peningkatan perbaikan di perusahaan kita. Masukan-masukan itu kita review kembali, kita rembukan kembali dan kita jalankan lagi dan alhamdulillah dengan perbaikan-perbaikan itu bisa membuahkan hasil. Pertama kali Bapak dan Ibu mendaftarkan perusahaan masing-masing untuk akhirnya mengikuti SNI Award ini, itu kriterianya apa sih pertama kali informasi yang didapatkan waktu itu? Ya, jadi ada kategori, betul. Jadi harus memiliki sistem manajemen mutu. Kemudian apa Mbak dapat kategori apa? Saya perusahaan kecil jasa. Perusahaan kecil jasa. Kalau Bapak Niko perusahaan kecil barang berarti ya. Ya, lanjut. Ya betul, jadi harus memiliki sistem manajemen mutu, kemudian ada persyaratan-persyaratan yang harus berkas-berkas yang harus kita lampirkan. Jadi ada beberapa tahap memang dalam SNI Award ini. Yang pertama seleksi awal, kita mempresentasikan. Presentasi dulu ya? Presentasi dulu di BSN, kita presentasi company profile, kemudian sistem apa yang kita punyai, SNI apa aja yang kita terapkan, seperti itu. Kemudian dari seleksi awal, kemudian terpilih menjadi nomini, akhirnya kita diaudit. Kita diaudit, jadi auditor dari SNI Award datang ke kantor kami. Kemudian kita menjalani audit selama 1 hari. Nah, di sana dinilai ada beberapa parameter. Yang pertama adalah kepemimpinan, dan bagaimana kita mempromosikan SNI kepada masyarakat seperti itu. Prosesnya berapa lama itu? Dari awal sampai akhirnya final? Kurang lebih berapa ya? Sekitar 2 bulan. 2 bulan? Iya. Apakah mekanisme untuk perusahaan kecil barang juga sama seperti itu Pak Niko? Iya, jadi saya kan sudah 2 kali ikut. Waktu tahun 2011 ini ada perbedaan yang lebih mendasar di 2012. Waktu dulu itu langsung isi kuesioner. Tapi sekarang ini ada pemaparan visi misi, company profile. Itu hari kami ada di Hotel Mercure. Itu di hadapan 3 juri. Lalu kita sendiri memaparkan, jadi kita memaparkan company profile kita, visi misi kita tentang apa-apa yang kita sudah terapkan di SNI itu. Lalu setelah itu, gimana rasanya Pak waktu itu Pak? Wah, deg-degan. Saya baru Pak. Yang menanya itu terus terang kayak seperti mau menerkam kita gitu. Semua sedetil-detilnya ditanya gitu. Takutnya nanti perusahaan Bapak malah diambil ya Pak ya, kalau nggak standarnya sesuai ya. Iya. jadi pas hari setelah itu lalu kita setelah lulus kita diberi pemberitahuan bahwa kita berhasil, lalu kita disuruh ngisi kuesioner seperti Ibu. Dari kuesioner itu
digodok, ditentukan siapa-siapa yang mau diverifikasi on-site, lalu datang ke tempat kami untuk memverifikasi apakah kuesioner yang kita bikin itu benar buat itu benar atau enggak, sesuai dipertanggungjawabkan atau tidak gitu ya. Akhirnya mereka mengambil keputusan dan pada malam penganugerahannya itu kita diberitahu sama sekali. Bilang kita yang menang, cuma kita diundang aja. Cuma diundang aja, minimal nomine. Jadi artinya banyak juga ya perusahaan lain yang jadi kompetitor ya? Banyak. Di kategori masing-masing banyak. Di kategori Bapak perusahaan kecil barang juga beberapa banyak. Kira-kira pesaing Bapak waktu itu terbayang perusahaan apa, di bidang apa Pak waktu itu? Yang jelasnya juara bertahan tahun 2011 ada. Ada perusahaan kecil barang juga ya? Di bidang apa itu barang? Yang itu saya kurang tahu, di bidang apa ya? Saya di pertanian kayaknya. Iya. Kalau di bidang jasa? Iya, waktu itu kompetitornya perusahaan konsultan tapi di bidang konstruksi. Iya, kontraktor. Pesaingnya lah ya itu ya. Betul. Besar lagi kontraktornya ya. Bayangkan. Oke, baik. Ya, untuk sibuk salin. Kenapa? Sibuk sekali. Ini mau mendaftarkan SNI soalnya. Boleh. Perlu konsultan. Konsultan ya Mbak ya. Perlu dilatih kita semua ya. Oke, manfaat yang paling mendasar setelah akhirnya masing-masing Bapak dan Ibu mendapatkan SNI Award ini apa? Tapi nanti dijelaskannya ya. Kita beri sebentar dulu ya, Ibu Bapak. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali, tetap bersama kami tentunya dalam Coffee Break. Siapa nih yang nandang? Kita lagi latihan, Tante. Kari kental lagi, Bu. Enak ya. Kuahnya kental, nendang karinya. Kari kentalnya. Kenapa baru sekarang ngomong jujurnya? Beneran nendang karinya. Mie sedap kari spesial kental. Bejo? Mas, sampai begadangan gitu? Tuh, masuk angin. Orang bejo masuk angin. Minum bintang 7 masuk angin. Aroma terapinya langsung hangat, angin minggat. Wah, bejoku balik. Mas, istriku seneng. Lah, bejoku gede. Orang bejo lebih untung dari orang pintar. Radang tenggorokan? Jangan ambil permen, ambil Strepsils. Dengan 2 zat aktif mampu melawan infeksi dan melegakan tenggorokan seperti ini. Strepsils, pertolongan pertama pada sakit tenggorokan. Dengan cat tembok biasa, kotoran tetap membekas. Sunguard, cat tembok eksterior dengan perlindungan permukaan teflon. Sunguard with Teflon, melindungi permukaan tembok eksterior. Oh no. Sorry sweetheart, temboknya jadi kotor. Cukup bersihkan dan tak ada kotoran membekas. Tembok bersih berkat Sunguard with Teflon. Sekarang aku yang bersihin kamu. Cat tembok eksterior Sunguard with Teflon, kotoran tidak mudah menempel. Saatnya pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Comix DT, solusi batuk tanpa ngantuk. Ini hebat sekali pemirsa, ternyata perusahaan PT Infar Indonesia ini baru 2 tahun berdiri langsung mendapatkan SNI Award. Jadi artinya perusahaan kamu yang baru dibangun itu, Beb, iya, baru 2 minggu kemarin saya bangun. Jadi tidak dilihat dari berapa lamanya perusahaan tersebut berjalan ya. Betul. Bagaimana konsistensinya. Baik, tadi pertanyaan di akhir segmen kedua yang ditanyakan Irwan, mungkin boleh dijawab dulu ya, dari manfaatnya apa? Benefitnya apa setelah mendapatkan SNI Award? Silakan Ibu. Jadi dengan SNI Award sebenarnya ada 2 harapan. Yang pertama, kita lebih percaya diri ya untuk mempromosikan perusahaan kami kepada masyarakat gitu ya. Dengan itu kami pun akan semakin gencar untuk mempromosikan penerapan SNI pada klien-klien kami. Kemudian dengan penghargaan yang kami terima itu semacam menjadi tanggung jawab moral. Ada ikatan untuk selalu konsisten
untuk selalu menerapkan budaya mutu. Ya karena lebih mudah untuk mendapatkan daripada mempertahankan. Betul, itu ya. Ya. Seperti itu yang kalau manfaatkan. Pak Niko sendiri? Kalau Pak Niko? Iya, jadi kalau benefitnya mendapatkan SNI Award itu, ya setidak-tidaknya kita sudah mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi. Karena kita sudah diakui dalam hal penerapan standar mutu ini pada tingkat yang taraf lebih tinggi. Sehingga bisa fokus lagi ya, Pak, ya? Untuk memasarkan produk-produk kita ke luar-luar provinsi, ke daerah-daerah lain itu bisa lebih gencar lagi. Karena kenapa? Karena dengan adanya SNI Award ini, penghargaan SNI Award ini merupakan pembuktian kepada kepada konsumen bahwa produk kami ini sangat layak untuk dikonsumsi dan sangat layak untuk bersaing, apalagi di tengah peperangan persaingan yang begitu ketat seperti sekarang ini. Produk-produk impor sudah mau masuk. Jadi kalau kita tidak bentengi dengan standar-standar mutu yang ketat, maka kita akan tergilas. Nah, lalu manfaat kedua itu dengan penerapan SNI Award ini, maka kita mendapatkan efisiensi perusahaan yang lebih meningkat. Justru lebih efisien. Iya, karena bukan menambah kos ya, bukan? Tidak. Awalnya memang menambah kos karena di SNI itu kan kita ada biaya sertifikasi, tetapi seiring dengan perputaran produksi, maka kos itu bisa direduksi menjadi suatu benefit, keuntungan-keuntungan. Karena kenapa? Karena dengan banyaknya produk-produk yang reject pada saat barangkali belum menerapkan SNI secara ketat, maka dengan menerapkan SNI secara ketat, maka produk-produk itu bisa dieliminir. Akhirnya produk-produk yang reject itu lebih sedikit, tentunya menghasilkan keuntungan yang besar buat perusahaan. Tapi mungkin juga bagi masyarakat juga ada kenyamanan dengan menggunakan produk tersebut, artinya sudah bertaraf standar. Dan kekhawatiran kita jika anak-anak mengkonsumsi yang namanya penyakit tiroid, gondok, ataupun melahirkan secara prematur, ataupun bukan pertumbuhan yang tidak tinggi, tidak normal, dikatakan seperti itu. Dan untuk nutrisi otak juga artinya bisa ada kenyamanan bagi seorang ibu untuk membeli produk dari Bapak sendiri ya. Merasa lebih aman juga, begitu merasa ya. lebih aman. Ya baik Mbak, kalau kita melihat dengan standarisasi tadi, selain menggunakan standar SNI, ada lagi nggak dari perusahaan Mbak menggunakan standar lain, Mbak? Standar lain? Jadi untuk saat ini kami sangat peduli pada SNI. Jadi yang kami terapkan ada standar nasional Indonesia. Karena ketika dibuat pun standar nasional Indonesia itu tetap mengacu pada standar luar. Dan itu sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Justru itu akan lebih cocok jika diterapkan ketimbang kalau kita langsung mengadopsi dari standar luar negeri. Jadi memang tidak kalah saing standar nasional Indonesia, dan itu justru ya tadi saya bilang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kalau tadi Mbak Wiwit mengatakan bahwa salah satu kriteria penilaian yang akhirnya membuat PT Infar Indonesia mendapatkan SNI Award ini adalah masalah kepemimpinan. Memang kepemimpinan di PT Infar seperti apa sih? Jadi pimpinan puncak ya, dan dalam hal ini sangat memotivasi karyawannya sehingga bisa aware dan juga konsisten dalam menerapkan budaya mutu. Jadi bisa dilihat dari cara-cara yang unik gitu ya kepemimpinannya. Ya kita di PT Infar Indonesia itu lebih kekeluargaan, kekeluargaan perusahaannya. Jadi banyak motivasi-motivasi yang dibangun lewat hal-hal yang bersifatnya keluargaan. Kebersamaan ya. Iya. Sebetulnya kita dapat ya, Bu. Kita sudah kekeluargaan sekali dengan semuanya kekeluargaan, kayaknya pantas mendapatkan SNI. Kita daftarin deh. Ada orang SNI enggak ya? Daftarin. Oke, baik. Kita punya waktu sedikit, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Belum ya? Masih banyak, waktunya nggak sedikit, masih banyak. Sampai 2 hari kita tungguin pokoknya. Boleh. Iya. Baik. Ya bagaimana kalau Bapak sendiri dan juga Ibu Wit mungkin ingin memberikan ajakan kepada pemirsa atau perusahaan-perusahaan kecil lainnya yang jasa yang barang mungkin ya kan, supaya termotivasi lagi untuk menuju ke SNI kualitas manajemen mutunya sehingga bisa mendapatkan SNI Award ini. Mungkin dari Pak Niko terlebih dahulu. Jadi saya berharap bahwa teman-teman pengusaha sekalian agar dapat menerapkan sistem SNI ini, karena dengan menerapkan SNI ini banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan. Pertama, produk kita itu kualitas mutunya bisa secara kontinu dan konsekuen. Lalu kedua, kita bisa mendapatkan efisiensi yang baik di perusahaan sehingga kos produksi itu bisa dipangkas dan mengakibatkan produk kita bisa bersaing. Bisa efisien lah ya. Bisa efisien, bisa bersaing di tingkat lokal maupun nasional. Lalu kita juga menjadi percaya diri untuk memasarkan produk kita, sehingga
produk kita bisa disebar kemana-mana tanpa ada beban untuk tidak menggunakan produk kita karena produk kita sudah mempunyai standar SNI yang baik dan sudah dijalankan dengan baik pula. Kalau Ibu Wiwit silakan ajakannya. Mungkin ajakan untuk masyarakat sama ya, demikian yang disampaikan. Kami mungkin memberikan saran kepada BSN, jadi untuk lebih mempromosikan standar-standar yang tidak wajib. Jadi masyarakat kan selama ini hanya tahu SNI yang bersifat wajib, contohnya di garam gitu ya, terigu, helm gitu ya. Nah, tapi sebenarnya SNI lain itu sebenarnya memiliki tujuan yang sama dan kualitas yang sama. Jadi akan lebih baik itu lebih dipromosikan oleh BSN kepada masyarakat seperti itu. Oke, kalau Pak Niko sendiri kan nama produk garamnya apa Pak? ATS juga? Tidak, merek saya itu 2 GG dengan bintang GG. 2 GG dengan bintang GG. Oh, Anda bisa cari dan Anda harus cari yang sudah ada label SNI-nya ya. Kalau Ibu Wit sendiri, perusahaan Ibu, klien-klien kebanyakan klien-klien di bidang apa saja Ibu? Tahun ini kita banyak bergerak di pemerintahan jadi pelayanan, kemudian bidang kesehatan juga. Jadi seperti itu, dan juga ada bergerak di bidang pelayanan dana pensiun seperti begitu itu. Ya? Oke, baiklah Pak Niko, Ibu Wiwit, terima kasih sekali. Untuk waktunya. Kami mengharapkan kita bisa ketemu lagi tahun depan dengan kondisi SNI Award yang kembali ke tangan Bapak dan Ibu masing-masing. Terima kasih pemirsa, dan terima kasih juga. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa, tetap bersama kami tentunya dalam Coffee Break. Baru saja Anda menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan